Saudara, kita akan hampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Tuhan, pada masa-masa Adventus ini, minggu-minggu di mana kami menanti saat di mana kelahiran-Mu kami ingat kembali. Dan kami bersyukur oleh karena sebagai umat yang diperkenan oleh Tuhan, kami boleh menyempatkan diri berhimpun bersama dengan saudara-saudari kami seiman. Dan kami mempersembahkan akan hati dan pikiran kami melalui ibadat ini. Pada saat kami bahkan mendengar puji-pujian pun, kami ingin secara aktif, kami juga meresponi dan kami ingin secara aktif ikut memuji Tuhan. Dan sekarang pada saat kami memikirkan pemberitaan firman Tuhan ini, kami juga di dalam kesadaran kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami. Sehingga kami juga secara aktif meresponi. Biarlah kami memiliki jiwa seorang murid Tuhan yang mau belajar, yang mau secara sungguh-sungguh memikirkan mengenai apa yang Kau sendiri akan singkapkan kepada kami. Dan kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, yang menerangi akan jalan hidup kami, yang membuat kami sadar di dalam setiap langkah hidup kami, bahkan di dalam setiap aspek hidup kami, baik kehidupan dalam rumah tangga kami, hubungan kami dengan pasangan kami, dengan suami atau istri kami, hubungan kami dengan orang tua, bahkan dengan anak-anak kami, dengan mertua, bahkan dengan siapa saja yang ada di dalam rumah tangga kami. Bahkan pada saat kami bekerja, Tuhan, di dalam setiap aspeknya, kami juga percaya tanpa firman-Mu kami akan melangkah di dalam kegelapan. Kami tidak mempunyai pegangan, kami tidak mengerti yang seharusnya, dan kami tidak mempunyai tujuan daripada apa yang kami lakukan itu. Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau menebus kami, bukan hanya menebus sebagian dari diri kami, tapi setiap aspek, setiap bagian dari diri kami. Bahkan tubuh kami ini, Tuhan, Engkau rela untuk jadikan sebagai bait-Mu, sehingga Roh Kudus dikatakan berdiam di dalam tubuh kami, tubuh yang fana ini. Menuntun, menegur, mengingatkan, membimbing, dan rela berjalan bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih untuk hari Minggu ini, di mana kami secara khusus beribadat kepadamu. Meskipun mata jasmani kami tidak memandangi akan kehadiran-Mu yang kudus itu bersama dengan kami, tetapi di dalam iman, kami percaya Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami. Oleh karena hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang kelahirannya sedang kami secara bertahap ingat dan rayakan. Di dalam namanya yang kudus itulah kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, tema yang diberikan kepada saya untuk kita renungkan bersama-sama itu dituliskan dalam bahasa Inggris, He didn't forget. Jadi Allah itu adalah Allah yang
tidak lupa. Jadi saudara, untuk itu saya ingin membaca ayat, mungkin 1-2 ayat saja dari Mazmur 103, saudara. Dari Mazmur 103, ayat yang pertama dulu, kemudian setelah itu beberapa ayat yang berikutnya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Kemudian saya akan loncat kepada ayatnya yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat, Dia tidak lupa. Kita ini debu. Saudara, padahal kalau kita mau perhatikan, Alkitab mengatakan bahwa kita diciptakan sesuai dengan peta dan gambar Allah. Dan itu artinya kita makhluk rohani. Kita spiritual being. Sama seperti Allah, kita mempunyai kekekalan, kita tidak bisa mati, saudara. Tetapi dalam Mazmur 103 itu disebutkan, Allah tidak lupa kita ini debu. Berarti meskipun status kita adalah status yang hopeless, status yang tidak ada harapan lagi. Dari debu, kamu akan kembali menjadi debu. Tetapi di tengah kondisi yang tidak ada harapan itulah, firman Tuhan ini di dalam Mazmur 103 itu diberitakan mengenai kasih setia Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segenap jiwa kita. Saudara, pada saat kita berpikir mengenai Allah yang tidak lupa, sebetulnya kita berpikir mengenai salah satu atribut Allah, yaitu omniscient. Allah yang maha tahu. Dia tahu segala sesuatu. Sehingga firman-Nya di dalam di dalam Ibrani pasal yang keempat itu dikatakan, persis seperti pedang bermata dua yang menembusi akan jiwa dan seluruh aspek hidup manusia. Dia tahu membedakan antara apa yang saudara pikirkan dan motivasi di belakang pikiran saudara. Dan pengetahuannya itu tidak terbatas. 10 langkah di belakang pertimbangan akal sebelum saudara berpikir, dia sudah tahu. Jikalau kita itu mencoba untuk memahami mengenai Dia yang tidak lupa, muncul di dalam pikiran saya itu, seberapa jauh saya bisa mengerti mengenai Dia yang tidak lupa ini. Oleh karena begitu kita berpikir mengenai omniscient God, Allah yang maha tahu, dibandingkan dengan pengetahuan kita mengenai apa yang Dia boleh kita tahu mengenai Dia yang maha tahu ini,
Pengetahuan kita ini terlalu sedikit. Pada saat kita mengerti dengan pengetahuan mengenai apa yang Dia sebetulnya Maha Tahu ini, kita selalu akan salah mengerti. Dengan pertimbangan 2 atau 3 hal yang Dia pernah singkapkan, saya selalu berpikir bahwa tidak ada dosa manusia yang tidak terampun. Oleh karena kondisi manusia, bahkan manusia yang berbuat kejahatan yang paling dahsyat sekalipun, saya mau mengerti, apalagi Tuhan. Saya mengerti Dia dilahirkan dan keluarga seperti apa. Saya mengerti predisposing faktornya. Dia tidak berdaya. Dia hanya mewarisi. Dia hanya menerima pengalaman hidup dari kedua orang tuanya. Dia hanya menerima warisan akan unsur-unsur herediter dari kedua orang tuanya. Dia tidak bisa lari dari suatu pengalaman belajar sejak dia lahir. Yang sebagian besar pengalaman belajar yang jahat. Jikalau akhirnya dia punya inclination untuk berbuat jahat, seharusnya bisa diampuni. Oleh karena bisa dimengerti. Tetapi itu pengetahuan yang terlalu sedikit. Pada saat saya mencoba memahami Allah yang Maha Tahu, yang mungkin ribuan kali atau jutaan kali lebih daripada apa yang kita tahu. Sehingga saya harap saudara itu bersama dengan saya mengerti. Jikalau kita mau memikirkan mengenai tema ini, Dia tidak lupa. Ya, kita mesti hati-hati dengan sungguh ini. Oleh karena apa? Oleh karena ada banyak hal yang sebetulnya kita tidak mengerti. Saya sebagai orang reform, saya mewarisi suatu pelajaran teologi selama berpuluh tahun. Oleh karena memang ada di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah sudah menetapkan dari kekal sebelum dunia diciptakan, siapa yang bakal dibinasakan dan siapa yang bakal diselamatkan. Tetapi begitu saya mulai mengerti sedikit mengenai the omniscient God, Allah yang Maha Tahu itu, saya mulai tahu. Kalaupun dalam ayat-ayat di dalam Alkitab ada puluhan ayat yang bicara mengenai Allah sudah menetapkan, saya mengerti. Kata itu tidak mungkin sama dengan pikiran saya mengenai menetapkan. Oleh karena Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Yang di dalam surat Petrus, di dalam Timotius, dia mengatakan, masakan Allah ingin satu manusia binasa? Allah yang kita kenal adalah Allah yang penuh dengan kasih. Sehingga Dia menanamkan di dalam hati orang-orang percaya suara Roh Kudus yang boleh mengampuni siapapun juga orang yang membenci dan bersalah kepadamu 70 kali 7. Tidak terbatas. Jadi kalau Dia yang rohnya mengajarkan kita kasih yang tidak terbatas, masakan Dia sendiri mempunyai rekayasa jahat di surga sono. Menetapkan, menciptakan manusia yang tidak berdaya ini dengan pertimbangan akalnya sendiri, demi kesukaannya sendiri,
Seolah-olah mengatakan, aku akan menciptakan sebagian orang ini. Meskipun lahir dari keluarga Kristen pun memang aku rencanakan untuk saya cemplungkan ke dalam neraka. Masa begitu? Masa kita itu mencoba untuk menyamakan kemampuan berpikir kita dengan kemampuan berpikir dia yang tidak terbatas. Hati-hati. Nah, sehingga sebagai orang reform, saya mulai waspada sekali. Dari mulut saya tidak akan keluar statement yang mempertajam dan mencoba menjelaskan yang saya memang tidak tahu. Meskipun dalam Alkitab dikatakan, Allah sudah memilih sejak kekal. Tetapi saya tidak tahu. Kata memilih itu, saya tidak tahu. Yang saya tahu cuma sedikit sekali. Dan saya tidak berani untuk mengklaim bahwa saya tahu segala sesuatu yang Allah itu katakan secara letterlek di dalam Alkitab. Paulus mengatakan sekarang ini kita sedang berdiri di muka cermin kelam. Kita tidak tahu banyak. Tetapi nanti suatu hari kelak, kita akan melihat muka dengan muka, kita akan mengerti lebih jelas. Kita hanya bisa menerima dengan pengucapan syukur. Jadi sekarang saudara kita di dalam konteks Natal ini. Tema ini diberikan kepada saya, kepada saudara. Dia tidak lupa. He didn't forget. Apa itu? Nah, di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa Allah itu pernah berjanji dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 bahwa dia akan memberikan anaknya yang bakal meremukkan kepala ular. Janji keselamatan itu dari terus-menerus fase demi fase terus diberikan. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama bagian yang terakhir, saudara, itu kitab Maleakhi. Maleakhi ditulis kira-kira 400 sekian tahun sebelum Kristus lahir. Nah, ditulis sebagai bagian daripada satu tulisan terakhir nabi-nabi kecil. Ditulis kira-kira 100 tahun setelah Israel itu Yehuda dikembalikan lagi dari pembuangannya di Babilonia. Yerusalem mulai dibangun lagi. Ibadat-ibadat mulai dibangun lagi. Tetapi sekali lagi begitu naik sebentar terus menjadi declining. Luar biasa. Sehingga menjadi ibadat yang kosong yang menghina Tuhan. Hamba-hamba Tuhan tidak memberitakan firman Tuhan. Semua offering, semua tithes, semua persembahan itu adalah perampokan terhadap Tuhan. Bahkan prinsip inti dari kehidupan yang utama, yaitu kehidupan keluarga, itu orang tidak mau lagi untuk menjalankan saling mengasihi. Anak-anak tidak dididik secara baik-baik. Waduh. Jadi semua keadaannya sudah menjadi korup. Dan itulah kenapa menjadi bagian yang terakhir di sana ya. Seolah-olah Tuhan Allah ini menjadi Tuhan yang capai. Lelah. Setelah mencoba menolong umatnya berulang-ulang kali. Menolong berulang-ulang kali. Akhirnya itu. Hasilnya itu juga zero. Nah, inilah yang ada di dalam Maleakhi pasalnya yang Maleakhi kitab yang terakhir itu. Sehingga ada waktu Tuhan kemudian silent. Kira-kira 400 tahun. Lebih dari 7 generasi, saudara-saudara. Tuhan diam. 400 tahun. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi suara Tuhan. Tidak ada lagi pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Tetapi dia tidak pernah lupa. Nah itu. Dia tidak pernah lupa.
Dalam Ibrani pasal 1 disebutkan, dia dengan segala macam cara sudah menyatakan dirinya mulai dari kejadian itu. Kadang-kadang dia menyatakan diri melalui suara nabi-nabi. Kadang-kadang menyatakan diri itu melalui bentuk malak Yahweh. Itu artinya kehadiran Allah dalam bentuk wujud malaikat. Tapi malaikat yang satu ini malak Yahweh tidak sama dengan malaikat yang lain. Oleh karena yang satu ini adalah Allah sendiri. Malaikat yang satu ini mau disembah. Malaikat yang satu ini mau menerima persembahan kurban. Malaikat yang satu ini berfirman dari mulutnya sendiri. Bukan atas nama, bukan disuruh oleh Allah. Atas namanya sendiri. Kadang-kadang muncul dalam bentuk wujud manusia. Sehingga seringkali disebutkan dengan istilah teofani. Makan bersama dengan Abraham. Bertemu dengan Yakub di pinggir sungai Yabok. Bahkan bergelut dengan Yakub. Berpakaian sebagai panglima perang pada saat bertemu dengan Yosua. Ini adalah teofani. Ibrani pasal 1 mengatakan setelah dengan berulang kali dengan segala macam cara. Akhirnya dia masuk di dalam rahim Maria. Jadi saudara-saudara dan saya ini adalah orang-orang yang mengimani Allah yang aneh. Allah yang misterius sekali. Oleh karena Allah yang kita sembah, ini adalah Allah yang satu yang esa. Allah tidak pernah punya anak. Istilah anak itu hanya istilah bahasa manusia, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena yang mau disebutkan adalah the firstborn out of God. Yang pertama kali keluar dari Allah. Apa? Yang pertama kali dilahirkan oleh Allah. Keluar dari diri Allah itu apa? Firman. Ini disebut anak. Jangan ngebayangin seperti orang punya anak, saudara. Allah tidak pernah punya anak. Allah itu esa. Tetapi Allah yang esa ini mengeluarkan firman. Dengan firman itu dia menciptakan langit, bumi dengan segala isinya. Dan sekarang itu firman itu masuk di dalam rahim Maria. Oleh karena Allah itu adalah yang adil. Sehingga manusia yang berdosa, manusia yang harus dibinasakan. Tapi Allah adalah Allah yang penuh kasih. Dan dia tahu sekali manusia tidak mampu untuk menerima hukuman akibat dosa. Maka Allah, yaitu firman-Nya, menjadi manusia. Inilah keajaiban dari Natal ini. Dia menjadi manusia sama seperti kita. Dan disebutkan dalam Yohanes pasal 1. Dia firman sudah menjadi daging. Diam di antara kita. Dwell among us. Itu artinya firman itu bersama dengan kita. Tapi bukan cuma jadi manusia toh. Bukan jadi manusia cuma mati di atas kayu salib. Bukan jadi manusia yang mewakili manusia yang lain. Enggak. Manusia sama seperti kita. Aneh sekali saudara. Kalau dia hanya menjadi manusia yang mati di atas kayu salib. Manusia yang sempurna, yang kematiannya menebus dosa. Maka saudara dan saya masih belum kenal dia. Kalau dia menjadi manusia seperti nabi-nabi yang dahsyat itu. Dia tinggal di padang gurun. Atau di gua-gua. Dia makan belalang seperti dengan Yohanes Pembaptis. Maka manusia kita tidak bisa kenal Yesus. Ada suatu gap. Ada suatu separation. Ada isolation yang menyebabkan kita tidak kenal dia. Tapi dia menjadi manusia seperti kita. Dia tidak menjadi manusia yang aneh seperti Yohanes Pembaptis. Dia menjadi manusia seperti saudara dan saya. Sehingga Yohanes itu membaringkan kepalanya di bahunya Yesus. Dia bisa mencium bau badannya Yesus. Sehingga dalam 1 Yohanes dikatakan bisa meraba-raba tubuhnya. Bisa memandang dia. Bisa melihat kapan dia tidur. Caranya tidur kayak apa. Dia bisa melihat kesukaannya pada saat makan itu seperti apa. Bisa tahu kapan dia itu lapar. Bahkan bisa mendengar bahwa dia itu minta didoakan. Ini adalah manusia seperti ini. Saudara.
Yang saudara dan saya begitu familiar untuk menjadi seperti dia. Sehingga Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 mengatakan, memang saudara dan saya ngerti sungguh. Kita sedang dibentuk untuk menjadi sama seperti orang ini. Kita sesama dia. Dia bukan orang asing, bukan orang aneh. Kita itu bisa belajar langsung dari dia. Yang begitu real. Yang menyentuh hidup kita. Kita bisa pandang, kita bisa raba dia. Inilah Allah kita, saudara. Yang setelah 400 tahun seolah-olah Allah itu silent. Tetapi Allah tidak pernah lupa. Manusia debu ini membutuhkan keselamatan. Sehingga dengan cara yang ajaib, dia memberikan dirinya. Nah inilah. Tetapi bagaimana respon kita, saudara? Apakah oleh karena dia tidak lupa dan dia memberikan dirinya seperti itu, lalu kita bisa semena-mena? Oleh karena realitanya di dalam Alkitab, saudara, janji penyertaan Allah kepada umatnya seringkali dikatakan dengan kata Immanuel. Nah, Immanuel yang pertama kali muncul itu di Yesaya pasal 7, saudara. Nah, di dalam pasal 7 itu cerita mengenai Ahaz, turunan dari Daud. Tetapi orang satu ini, seorang beriman yang terus berkanjang dalam dosa sampai kebangetan, saudara. Sampai dia tiru-tiru ikut-ikut bangsa kafir mempersembahkan anak laki-lakinya. Disembelih, dikorbankan kepada Baal. Yuk bayangin. Manusia percaya orang beriman seperti ini. Tuhan memberikan kepadanya suatu ujian. Datanglah Israel utara dan orang Aram mau mengepung. Dalam keadaan takut itu. Kemudian Yesaya disuruh sama Tuhan, datanglah kepada Ahaz. Katakan, ayo minta tanda dong. Tuhan akan menolong. Enggak, aku enggak mau minta tanda. Luar biasa. Saudara jangan cuma melihat bagian itu. Oleh karena itu sebetulnya cerita lengkapnya ada di dalam kitab Raja-Raja. Nah di dalam Raja-Raja disebutkan, maka Ahaz kemudian oleh karena takut, dia kemudian ngapain? Dia mengambilin benda, harta benda dari mana? Bait Allah, emas peraknya. Untuk apa? Untuk nyuap Raja Asyur. Tiglat-Pileser. Ayo bantu aku, melawan Israel utara dan Aram. Ini harta benda Bait Allah ini dikasih no. Akhirnya Tiglat-Pileser melawan dan mereka takut semuanya. Lalu disebutkan Ahaz itu kepingin mengerti kekuatan Tiglat-Pileser. Kemudian kemana-mana Tiglat-Pileser pergi dia ngintil. Akhirnya pergi kemana? Ibu kotanya di Damsyik. Dan di Damsyik itu Tiglat-Pileser itu mengorbankan persembahan kepada Baal-Baalnya. Di sana dia melihat ada satu mezbah besar dari batu, saudara. Lalu apa yang dalam pikiran Ahaz? Ini orang percaya, saudara, anak Tuhan. Dia kepingin punya mezbah kayak gitu. Langsung dia panggil akan nabi imamnya dari Yerusalem dan mengatakan, kamu ukur persis. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Bentuknya, warnanya semua sama. Sebelum aku kembali ke Yerusalem, ini harus sudah jadi. Taruh itu di mana? Di Bait Allah, saudara. Ini Bait Allah bagian depan ada tempat pencucian dengan air itu. Dibelah oleh dia, dirusak. Saudara. Digantikan menjadi tempat mezbah Baal itu. Dari batu seperti itu. Di sana dia mulai mengorbankan korban-korban kepada Baal dan Allah. Dicampur adukan. Dalam keadaan seperti itu, saudara, ini orang dosanya kebangetan. Sudah tidak ada pengampunan. Oleh karena ini menghina Tuhan. Yesaya itu mengatakan apa yang Tuhan katakan. Mintalah tanda. Aku tidak mau minta tanda. Kamu terus-menerus melelahkan hati Allahmu. Meskipun demikian, aku akan tetap kasih tanda. Seorang anak laki-laki akan lahir dari seorang perempuan yang belum menikah. Dan anak itu disebut Immanuel. Allah bersama dengan kamu. Luar biasa, saudara.
Ini adalah ratapan dari Allah kita. Tidak ada Allah di dunia ini yang seperti ini. Allah yang ajaib. Yang di dalam mengerti tidak pernah lupa. Kita ini debu. Dia rela menyangkali dirinya sendiri demi menyelamatkan anak-anak Tuhan. Debu yang tidak ada harganya lagi. Dia mempunyai 1001 macam alasan untuk membinasakan orang seperti Ahaz. Tetapi dia memberikan anaknya yang tunggal. Bahkan kalau saudara membacakan kitab Hosea, ini juga pada zaman yang sama dengan Ahaz, saudara. Oleh karena itu dari Usia, kemudian Yotam, kemudian Ahaz dan anaknya Hizkia. Dan itu pada zaman 4 raja ini. Hosea itu juga dipanggil untuk memberitakan yang sama. Katakan kepada Israel, tapi dalam bentuk yang lain. Bukan lagi firman dari mulut, tapi dari perbuatan. Kamu nabi yang aku pilih, kamu menikahlah, ambil seorang jadi istrimu. Orang itu pelacur. Pelacur yang paling jelek itu, paling jahat itu. Anak Dibialim itu, Gomer. Nikahilah dia. Lalu setelah menikah, Hosea seorang nabi itu menikah dengan wanita yang seperti ini. Ini adalah hubunganku dengan Israel. Kemudian anaknya yang pertama lahir. Kasih nama Yisrael. Karena ada waktunya aku tidak lagi akan mengingat kamu. Israel itu tidak akan kuingat lagi. Tetapi yang namanya Gomer ini sudah diambil daripada lembah kehinaan ini. Setelah dinikahinya, belum berapa lama melahirkan anak, dia caw lagi. Kemana? Cari laki-laki hidung belang di mana-mana. Tapi Tuhan mengatakan, Hosea, carilah Gomer. Jemputlah dia. Ambil dia kembali jadi istrimu. Setelah dicari akhirnya ketemu. Sudah hamil. Sama laki-laki lain. Terimalah dia. Anak itu sebagai anakmu. Tapi kasih nama. Lo Rohama. Karena aku tidak mencintai engkau lagi. Kemudian Hosea mengasihi lagi istrinya Gomer ini. Perempuan yang jahat, brengsek ini. Setelah dicintai lagi. Suatu malam Hosea cari, dia caw lagi ternyata. Minggat kemana tidak tahu. Ternyata cari lagi hidung belang. Dan sekarang dalam keadaan sudah tua, sudah jelek. Sama laki-laki setelah dipakai dibuang ke tempat sampah. Wanita kayak gini ya. Tuhan mengatakan kepada Hosea, carilah Gomer istrimu itu. Mandikanlah dia, basuhlah dia. Terimalah sebagai istrimu lagi. Ternyata dia juga hamil lagi sudah. Terimalah anak itu sebagai anakmu juga. Karena itu adalah hubunganku dengan Israel. Luar biasa. Saudara membaca Alkitab itu saudara melihat Allah yang meratap. Kasih nama anak ini Loami. Engkau bukan milikku lagi. Bukan umatku lagi. Jadi di dalam perjanjian lama dikatakan mengenai Allah yang tidak lupa. Itu adalah yang seperti ini saudara. Masa saudara dan saya lalu ngomong, saya kan tidak sejahat Ahaz. Ya memang saudara-saudara tidak melakukan hal yang seperti itu kan. Membakar anak saudara dikorbankan juga enggak. Tapi Yakobus kan mengatakan, jangan kamu pikir kamu lebih baik dari orang seperti ini. Oleh karena apa? Kamu melanggar satu hukum, di hadapan Allah itu melanggar semuanya. Kita mesti waspada.
Pada saat saudara dan saya membacakan koran, yang kemudian atau TV, melihat TV, ada seorang ayah memperkosa anaknya sendiri. Waduh, kita itu marah dan kita mengatakan, wah orang itu lebih baik gini. Padahal sebetulnya natur yang sama ada di dalam diri kita. Bakat yang sama itu ada di dalam jiwa setiap umat manusia. Cuma ini masih belum ada kesempatan untuk berkembang. Ada di sana, saudara. Makanya Paulus ketika dia menjadi anak Tuhan, kemudian disebutkan bukan cuma 3 tahun dia itu merenung. Kenapa Tuhan aku orang seperti ini kok engkau kasih. Mencoba menemukan akan kesatuan integratif antara apa? Kasih Allah itu dengan natur diriku yang berdosa. 3 tahun tidak cukup. Di dalam Galatia itu sampai Paulus mengatakan apa? 14 tahun kemudian. Luar biasa ya. Setelah 3 tahun masih 14 tahun lagi dia merenung-renung. Tahun 55 hasilnya apa? Dia menemukan dan dia menuliskan kepada Korintus kalimat seperti ini. Dibandingkan semua rasul, aku paling berdosa. Tahun 55, tahun 60 kepada jemaat Efesus dia menuliskan, dibandingkan semua orang Kristen, semua anak Tuhan, aku paling berdosa. Lalu tahun 63 dia menulis kepada Timotius, dibandingkan semua orang berdosa, kau paling berdosa. Masa saudara pikir Paulus ini gombalan toh? Dia hanya membesar-besarkan sesuatu supaya dirinya dianggap hebat, berani jujur mengatakan aku paling berdosa. Kalau ia seperti itu, tidak ada gunanya dia masukkan bagian itu dalam Alkitab. Berarti dia makin mengerti saudara, bahwa dirinya ini orang berdosa. Sangat berdosa dari ujung rambutnya sampai ujung kaki. Dan kenapa engkau mengasihi aku Tuhan? Baru orang yang seperti inilah yang bisa mempunyai hati yang bersyukur kepada Tuhan untuk Allah yang tidak pernah lupakan kita ini. Yuk jangan pikir. Dengan sendirinya saudara dan saya akan mengucap syukur untuk Natal ini. Oleh karena berita Natal terlalu ajaib. Untuk bisa integrate ketemu dengan jiwa saudara ada gapnya. Saudara mesti belajar seperti Paulus ini. Sampai terjadi pertemuan. Baru saudara saya itu mengatakan, Tuhan kenapa engkau mengasihi aku. Sekarang saudara memasuki Natal dengan pengucapan syukur. Jikalau saudara belum sampai ke poin itu. Saudara dan saya itu cuma ngomong dari mulut. Aku mengucap syukur, padahal ngerti aja enggak. Oleh karena tidak mengerti akan natur dosa kita yang seperti ini. Dia tidak melupakan kita. Tetapi jangan kita itu mempermainkan dia. Oleh sebab itu saudara kita semua harus belajar untuk bagaimana supaya kita tumbuh. Sesuai dengan waktu Ibrani pasal 5 mengatakan seharusnya engkau dan saya sudah jadi guru. Tetapi ada orang Kristen sampai tuwek. Tidak pernah ada kemajuan imannya. Tidak punya pengalaman apa-apa yang bisa diceritakan kepada anak dan cucunya. Padahal kalau kita lihat di Mazmur, misalnya Mazmur 71 misalnya. Orang tua ini mengatakan, Tuhan jangan tinggalkan aku pada masa tuaku. Kenapa? Supaya aku sehat? Bukan cuma itu. Supaya aku menceritakan kedahsyatan, kehebatan firman-Mu itu kepada anak-anakku, kepada cucuku. Supaya pada masa tuaku aku makin dilengkapi dengan kebenaran firman. Sehingga aku menyiapkan diri seperti bapak-bapak orang beriman. Yang memberkati anak-anaknya. Dengan apa? Firman yang titipkan Allah kepadamu. Banyak orang tua kerjanya cuma eng-eng aja jalan-jalan. Cuma main tai chi, makan sehat. Tidak pernah punya pengalaman baru dengan Tuhan bagaimana saudara. Meskipun datang gereja, keinginan baca Alkitab untuk kenal Tuhan itu hampir tidak ada. Padahal maksud daripada iman itu apa? Kalau Tuhan tidak lupa kepada saudara dan saya. Dan memberikan anugerah yang seperti ini.
Jangan kita memanipulir, memandang enteng dan mempermainkan anugerah itu. Oleh karena di antara kita yang diselamatkan pun, bahkan di dalam Lukas pasal 18, di antara orang yang terpilih pun belum tentu mereka punya iman. Aneh ya? Itu cerita mengenai apa dalam Lukas 18? Cerita mengenai seorang hakim yang jahat. Tidak takut Allah, tidak peduli manusia. Tapi ada seorang janda terus ngerecokin minta dibela. Lalu akhirnya hakim mengatakan oleh karena bawa dia. Ya sudah, daripada dia mengganggu aku bela dia. Lalu Allah itu membandingkan itu sambil ngomong apa? Kalau hakim yang jahat aja bisa seperti ini, apalagi Allah. Kamu kalau doa dengan tekun, dia mengatakan, masakan Allah menunda-nunda untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang pilihannya? Nah toh, orang pilihannya ini. Tapi ayat itu dilanjutkan dengan 2 ayat yang selanjutnya. Ngomong apa? Tetapi jikalau anak manusia datang, apakah dia menemukan iman di bumi? Nah, orang pilihan pun apakah punya iman? Lah, jadi hati-hati saudara. Jangan kita pikir dengan sendirinya karena Tuhan sudah menyelamatkan saya termasuk bilangan yang sudah diselamatkan. Belum tentu. Oleh karena dalam Matius 7 kan dikatakan pada akhir zaman nanti akan muncul orang ngaku-ngaku. Tuhan, aku sudah dipakai oleh Tuhan ngusir setan loh. Ini hamba-hamba Tuhan. Tapi Yesus mengatakan apa? Aku tidak pernah kenal kamu. Hanyalah dari depanku. Kamu pembuat kejahatan. Bahkan dalam Lukas pasal 13 disebutkan ada orang-orang yang kemana-mana Yesus pergi selalu ngentil ikut. Sampai mengatakan, Tuhan aku kan makan-makan sama kamu. Yesus menengok dan mengatakan, siapa kamu? Aku tidak tahu kamu. Hanyalah dari depanku. Nah, ini yang bicara mengenai soal orang pilihan. Makanya tidak ada satu orang pun yang sebetulnya tahu dirinya dipilih. Saudara mesti hati-hati ini. Kecuali dia menghidupkan imannya. Makanya di dalam Lukas pasal 18 itu dikatakan, akan tetapi jikalau anak manusia itu datang kembali, apakah dia akan menemukan iman? Sehingga meskipun Allah itu adalah Allah yang tidak lupa, mari kita sebagai anak-anak Tuhan itu, kita meresponi dengan penuh kesadaran diri dan penuh pertanggungjawaban. Oleh karena memang dia ingin menyelamatkan saudara dan saya. Tapi responsif. Supaya anugerahnya itu menjadi real, menjadi nyata. Dan biarlah Christmas ini, Natal ini menjadi momentum yang penting dalam kehidupan saudara dan saya. Suatu turning point. Bahwa mulai pada Natal ini, saya mulai bergaul dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau adalah Allah yang ajaib. Yang rela mengorbankan dirimu Tuhan. Kami adalah debu, tapi Engkau pedulikan. Yang seharusnya menjadi mati debu yang tidak punya apa-apa lagi. Engkau berikan pengharapan. Tuhan tolong supaya kami mengerti. Tuhan tolong supaya kami sadar. Sehingga kami tidak lagi akan meresponi anugerah-Mu itu dengan pasif, dengan asal-asalan. Tapi kami akan belajar menghidupkan iman yang Tuhan anugerahkan itu. Berkati kami semua Tuhan. Tolong jemaat ini. Oleh karena hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.